Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xiaofan, aku tidak mengikatmu atau menculikmu. Kamu salah ingat, mengerti? Kata Xiaofan sambil menggertakkan giginya. Apa kamu pikir aku benar-benar bodoh? Aku tidak salah ingat, kata tuan muda klan tanduk petir dengan nada kesal. Ia merasa Xiaofan memperlakukannya seperti orang bodoh dan sangat kesal. Tidak, kamu hanya salah ingat. Kalau begitu, katakan padaku, untuk apa aku menangkapmu? Kata Xiaofan dengan marah. Menangkapku? Untuk memaksaku membantumu memahami kekuatan hukum, tuan muda klan tanduk petir itu menggaruk kepalanya dan berkata, "Kalau begitu coba kamu pikirkan, pernahkah aku memukulmu?" Tanya Xiaofan. "Kamu memukulku? Kamu kejam sekali saat menangkapku." Tuan muda klan tanduk petir mengangguk dengan serius. Xiaofan. Qin Wuhan terdiam. Ia bertanya-tanya, apakah Xiaofan mampu melakukan ini? Kamu tidak masuk akal. Aku tidak memukulmu. Aku membelaimu dengan penuh kasih sayang. Aku bersikap lembut. Xiaofan menggertakkan giginya. Ia masih tidak mau menyerah. Sayang membelai. Tuan muda klan tanduk petir bingung. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti? Dia belum pernah mendengar kata ini sebelumnya. Jadi dia tidak tahu apa yang dimaksud Xiaofan. Benar sekali. Menyentuhmu dengan sedikit kekuatan adalah sentuhan kasih sayang. Benar sekali. Xiaofan mengangguk dengan serius, membuat tuan muda klan tanduk petir tercengang. Melihat ekspresi bingung di wajah tuan muda klan tanduk petir, Xiaofan segera tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Jangan biarkan imajinasimu liar. Percayalah, aku tidak berbohong padamu. Xiaofan menepuk bahu tuan muda klan tanduk petir dan berkata sambil tersenyum, "Kamu dan aku berteman, kan? Coba ingat-ingat, apa aku pernah menghajarmu sejak kita tiba di sini?" Ini benar. Tuan muda klan tanduk petir mengangguk. Sejak dia membantu Xiaofan memahami kekuatan hukum atribut guntur, Xiaofan memang belum mengambil tindakan apapun. Coba pikirkan, apakah aku pernah tidak memberimu makanan? Tanya Xiaofan lagi. Itu juga benar. Tuan muda klan tanduk petir mengangguk. Ia bekerja sama dengan Xiaofan untuk menguasai kekuatan hukum atribut petir, dan setiap kali ia menghabiskan banyak energi. Xiaofan memberinya banyak makanan lezat untuk membantunya mengisi kembali energinya. Kalau begitu, katakan padaku, kalau kita bukan teman, lalu kita ini apa? Tanya Xiaofan serius. Ya, sepertinya masuk akal. Tuan muda klan tanduk petir mengangguk. Benar sekali, ini bukan hanya masuk akal, tapi sangat-sangat masuk akal. Kata Xiaofan gembira, karena kamu temanku, kenapa aku harus menangkapmu? Benar, kan? Kata Xiaofan gembira, ini benar. Tuan muda klan tanduk petir memikirkannya dengan serius dan merasa apa yang dikatakan Xiaofan benar. Lagi pula, Xiaofan memberinya makanan lezat dan tidak memukulinya setelahnya. Namun tuan muda klan tanduk petir masih merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya dan tidak tahu apa yang salah. Hehehe, akhirnya kamu sadar. Xiaofan mengangguk sambil tersenyum dan menepuk pundak tuan muda klan tanduk petir, berhasil mengelabuinya. Siapa namamu, teman? Namaku Lei Yao, kata tuan muda klan tanduk petir. Lei Yao, nama yang bagus. Namaku Xiaofan. Panggil saja aku kakak Xiao, kata Xiaofan sambil tersenyum. Kakak Xiao. Lei Yao tampak bingung, segalanya terjadi begitu tiba-tiba hingga ia pusing. Benar, kakak. Xiaofan mengangguk sambil tersenyum. Rencananya berjalan lancar dan tuan muda klan tanduk petir sangat mudah diajak bicara. Qin Wuhan sepenuhnya yakin, Xiaofan terlalu tak tahu malu. Jika klan tanduk petir tahu bahwa Xiaofan telah menipu tuan muda mereka mungkin akan semakin marah. Namun sekarang, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik. Jika metode Xiaofan digunakan dan semuanya berjalan dengan baik,
konflik dengan klan tanduk petir memang dapat dihindari. Tuan muda klan tanduk petir mengangguk bodoh, menerima permintaan Xiao Fan untuk memanggilnya kakak jenderal. Aku telah memenuhi misiku dan berhasil. Xiao Fan menatap Qin Wuhan. Qin Wuhan melirik Xiao Fan, lalu menatap tuan muda klan tanduk petir, dan menghela napas. Baiklah, mari kita coba. Qin Wuhan sudah siap untuk pertempuran dan hanya berharap rencana Xiao Fan akan berhasil. Lei Yao, ayo pergi. Xiao Fan menatap tuan muda suku Lei Jiao dan tersenyum tipis. Mau kemana? Tuan muda klan tanduk petir itu tampak bingung. Aku akan membiarkanmu pulang. Apa kamu tidak ingin pergi? Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Tentu saja. Tuan muda klan tanduk petir langsung mengangguk. Baiklah. Kalau begitu ikuti aku, kata Xiao Fan sambil tersenyum, lalu menatap Qin Wuhan, ayo Jenderal Ham. Qin Wuhan mengangguk dan membawa Xiao Fan dan Lei Yao keluar kamp. Pada saat ini, sekelompok anggota klan tanduk petir sedang beraksi. Dua anggota klan tanduk petir yang berada di ranah Shenlun memancarkan pola petir mengerikan. Pada saat ini, dua anggota klan tanduk petir di ranah Shenlun tercengang. Mereka saling berpandangan, keduanya dengan ekspresi terkejut, karena mereka merasakan nafas tuan muda klan tanduk petir, dan pihak lain sedang mendekat ke sini. Setelah beberapa saat, Qin Wuhan membawa Xiao Fan dan Lei Yao keluar. Tuan muda klan tanduk petir bertemu dengan sekelompok anggota klan tanduk petir lainnya. Tetua Batian, Tetua Sihun. Tuan muda klan tanduk petir dipenuhi sukacita, ia tak menyangka akan bertemu kerabatnya. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, apa kabar? Dua anggota klan tanduk petir ranah Shenlun berbicara satu demi satu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, kata Lei Yao sambil tersenyum. Mendengar perkataan Lei Yao, Xiao Fan menghela napas lega. Di sisi lain, Qin Wuhan juga menghela napas lega. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Metode Xiao Fan ternyata berhasil. Tuan muda, cepatlah kemari. Di antara mereka, seorang kultivator ranah Shenlun bernama Lei Batian berbicara dengan cepat dan melambai ke arah Lei Yao. Lei Yao mengangguk dan berjalan ke depan anggota klan tanduk petir. Dua anggota klan tanduk petir ranah Shenlun segera mengambil tindakan untuk memeriksa, dan baru setelah memastikan Lei Yao baik-baik saja, mereka menghela napas lega. Tuan muda, ada apa? Tanya Lei Batian dengan suara berat. Tuan muda klan tanduk petir telah diculik, dan Alam Kongchen harus memberikan penjelasan untuk masalah ini. Sekarang setelah mereka melihat Lei Yao baik-baik saja, mereka bisa melanjutkan tanpa khawatir. Meskipun anggota klan tanduk petir tidak terlalu pintar, mereka tidak benar-benar bodoh. Alasan mereka tidak langsung bertindak setelah tiba adalah karena mereka khawatir akan melukai Lei Yao secara tidak sengaja. Sekarang tuan muda klan tanduk petir baik-baik saja, mereka bisa mencobanya. Tidak apa-apa, kakak Xiao hanya membawaku ke sini sebagai tamu, kata Lei Yao sambil tersenyum. Kakak Xiao, tamu. Mendengar apa yang dikatakan tuan muda suku tanduk petir, kedua anggota klan tanduk petir ranah Shenlun tercengang. Apa maksudnya? Apakah Lei Yao datang sebagai tamu di Alam Kongchen? Berhenti bercanda. Bagaimana itu mungkin? Ya, itu dia. Lei Yao berbalik, menunjuk Xiao Fan, dan berkata, dia adalah kakak Xiao, Xiao Fan. Xiao Fan mencondongkan tubuh lebih dekat ke arah Qin Wuhan dengan senyum canggung di wajahnya. Jika kedua anggota klan tanduk petir ranah Shenlun itu bertindak nanti, Xiao Fan pasti akan langsung kabur dan membiarkan Qin Wuhan menghentikan mereka. Tindakan kecil Xiao Fan tentu saja tak luput dari perhatian Qin Wuhan. Wajah Qin Wuhan berkedut. Nak, siapa kamu? Tanya Lei Sihun dengan suara berat. Ia berada di tingkat ke-6 ranah Shenlun dan auranya sangat kuat. Para anggota klan tanduk petir lainnya juga menatap Xiao Fan, dan masing-masing dari mereka memasang ekspresi tidak ramah. Tuan muda mereka benar-benar memanggil pria ini dengan sebutan kakak Xiao. Halo, senior, namaku Xiao Fan, dan aku teman Lei Yao. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan membungkuk.
Lei Batian dan Lei Sihun sama-sama tercengang, Xiao Fan ternyata tahu nama tuan muda itu. Sepertinya mereka benar-benar saling mengenal. Mereka baru saja memeriksa dan mendapati bahwa Lei Ao dalam keadaan sehat, hanya saja kekuatan hukum dalam tubuhnya agak lemah, dan tidak ada yang salah dengannya. Apa yang terjadi antara kamu dan Lei Ao? Tanya Lei Sihun dingin, apa kamu menangkap tuan mudaku? Meskipun anggota klan tanduk petir secara umum tidak terlalu pintar, kecerdasan mereka akan selalu meningkat setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini salah paham. Lei Ao dan aku berteman. Aku mengundangnya untuk menjadi tamuku. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Lei Ao. Teriak Xiao Fan dengan nada tidak adil. Tuan muda, apakah memang begitu? Lei Sihun menatap Lei Ao dan bertanya, "Yah." Lei Ao memikirkannya dan mengangguk. Tamu, tuan muda ada di sini sebagai tamu. Lalu mengapa mereka mengatakan tuan muda itu ditangkap? Aku tidak tahu. Para anggota klan tanduk petir lainnya semuanya kebingungan dan saling menatap dengan ekspresi bingung. Hehehe senior, ini semua salah paham, sungguh, kata Xiao Fan gembira. Rencananya berjalan sangat lancar dan Lei Ao sangat kooperatif. Qin Wuhan berdiri di sana, dia juga terkejut, dia tidak menyangka rencananya berjalan semulus itu. Tuan muda, kamu tidak berbohong, kan? Tanya Lei Batian bingung, dia merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Bagaimana mungkin teman tuan muda tiba-tiba muncul entah dari mana? Tidak, untuk apa aku berbohong? Tanya Lei Ao dengan manis, mengedipkan mata besarnya. Yah, apa yang kamu lakukan di sini akhir-akhir ini? Lei Sihun bertanya-tanya. Apa yang aku lakukan? Lei Ao menyentuh dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, bantu kakak Xiao menguasai kekuatan hukum atribut petir. Xiao Fan, Lei Batian dan Lei Sihun saling berpandangan, lalu mereka semua menatap Xiao Fan dengan ekspresi tidak bersahabat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya Lei Batian dengan agresif. Pantas saja, tadi aku melihat kekuatan hukum di tubuh tuan muda lemah. Ternyata itu digunakan untuk membantumu orang itu. Kata Lei Sihun dengan nada agresif. Kedua anggota klan tanduk petir ranah Shenlun itu sama-sama memasang ekspresi tidak bersahabat dan menatap dingin ke arah Xiao Fan. Salah paham, bukan senior, kamu salah paham. Wajah Xiao Fan berubah drastis, dia sudah lupa tentang ini. Ada apa? Tanya Lei Batian dingin. Tubuhnya diselimuti guntur, dan awan gelap di langit memancarkan kilatan guntur merah. Wajah Qin Wuhan memucat dan dia segera bersiap untuk bertempur. Begini, Lei Ao dan aku berteman. Begini, kalau aku tidak menguasai kekuatan hukum atribut peti, apakah aku pantas berteman dengan Lei Ao? Xiao Fan berpikir cepat dan berkata, kekuatan hukum atribut petir itu begitu kuat. Kalau aku tidak menguasainya, aku tidak pantas berteman dengan Lei Ao, bukankah begitu? Xiao Fan memanfaatkan kesempatan itu untuk melebih-lebihkan kekuatan hukum atribut petir. Yah, kekuatan hukum atribut petir kami memang kuat. Semua orang di surga dan dunia tahu ini. Lei Batian mengangguk. Ya, kamu mengatakan yang sebenarnya tentang ini. Lei Sihun mengangguk. Karena Xiao Fan memuji kekuatan hukum atribut petir, mereka merasa baik terhadapnya dan berpikir bahwa orang ini sangat jujur. Para anggota klan tanduk petir di dekatnya juga mengangguk, menyetujui apa yang baru saja dikatakan Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas lega, mereka memang tidak terlalu pintar, itu tidak benar Ham. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, kamu belum menjawab pertanyaanku. Lei Batian bertanya-tanya, ada masalah apa? Xiao Fan tercengang, kamu ingin menguasai kekuatan hukum atribut petir, kenapa kamu harus bergantung pada tuan muda kami? Tanya Lei Batian, ini karena tuan mudamu adalah temanku, dan kekuatan hukum atribut petirnya juga sangat kuat, ya, benar. Xiao Fan mengangguk berulang kali. Dia menatap tuan muda suku Thunderhorn, benar, Lei Ao. Ya, Lei Ao mengangguk, merasa apa yang dikatakan Xiao Fan masuk akal, kekuatan hukum atribut petir miliknya adalah yang paling murni di antara klan tanduk petir.
Ini tampaknya benar, Lei Batian dan Lei Sihun saling memandang dan mengangguk. Xiao Fan baru saja mengatakan bahwa dia dan Tuan Muda adalah teman, dan masuk akal jika dia mempelajari kekuatan hukum dari Tuan Muda, tetapi mereka bertanya-tanya mengapa orang yang melaporkannya mengatakan bahwa Tuan Muda telah diculik. Namun kini, Tuan Muda itu baik-baik saja, tampaknya ada sesuatu yang tidak beres di suatu tempat. Karena ini salah paham, ayo pergi. Selamat tinggal, kata Lei Batian sambil berpikir sejenak. Lei Sihun mengangguk, memikirkan hal yang sama, dan berencana untuk kembali. Semua anggota klan tanduk petir saling memandang dan memutuskan untuk kembali. Baiklah, hati-hati, kata Xiao Fan gembira. Aku pergi dulu, kakak Xiao, kata Lei Yao sambil menatap Xiao Fan. Sampai jumpa lagi, Lei Yao, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Pria ini sungguh tulus. Jika tidak, sesuatu yang salah bisa saja terjadi kali ini, dan alam Kongchen akan berada dalam masalah. Sekelompok anggota klan tanduk petir berbalik, dan di bawah kepemimpinan Lei Batian, mereka meninggalkan alam Kongchen. Setelah mereka pergi, Qin Wuhan pun menghela napas lega. Masalah akhirnya berlalu dan ia pun aman. Hampir saja Qin Wuhan mendesah pelan, untungnya tidak terjadi apa-apa. Ya, Xiao Fan juga mengangguk, ia sangat beruntung tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Qin Wuhan menatap Xiao Fan dengan takjub saat ini. Sejujurnya, Qin Wuhan sekarang sedikit mengagumi Xiao Fan. Pria ini sangat berbakat dan berani. Dia menculik Tuan Muda klan tanduk petir sendirian, lalu menipunya. Tuan Muda klan tanduk petir masih harus memanggil Xiao Fan sebagai kakak. Ini membutuhkan keberanian, kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Baiklah, ayo pergi. Qin Wuhan berkata dengan suara berat. Ini tidak akan terjadi lagi. Jangan main-main seperti ini ya. Xiao Fan mengangguk setuju. Dia tidak berencana melakukan sesuatu yang gegabah. Qin Wuhan ditinggal sendirian. Xiao Fan menghela napas. Akan lebih baik jika semuanya bisa diselesaikan dengan lancar. Untungnya tidak terjadi apa-apa, gumam Xiao Fan. Pada saat ini, awan petir yang tak terhitung jumlahnya di atas kamp militer menghilang, dan tekanan berat pun lenyap. Apakah sekarang baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Awan petir telah hilang, semuanya akan baik-baik saja, kan? Semua orang membicarakannya dan mengaguminya. Batu yang membebani hati mereka pun lenyap. Tidak apa-apa, semuanya boleh bubar. Seorang prajurit berzirah hitam muncul dan berbicara perlahan, menyampaikan instruksi Qin Wuhan. Ya. Setelah mendengar perintah yang dikonfirmasi, semua orang menghela napas lega. Semua orang di kamp 199 saling berpandangan. Lalu mereka semua kembali ke kamp, dengan rasa hormat yang lebih besar terhadap Xiao Fan di hati mereka. Ini jelas-jelas orang gila. Tak hanya orang-orang dari kamp 199, orang-orang dari kamp lain pun punya pemikiran serupa. Hou Yang Biao, Yang Yun, Qian Daoling dan yang lainnya juga kembali ke kamp masing-masing, dan mereka semua menghela napas lega. Mereka begitu khawatir jika terjadi kesalahan, mereka akan terlibat. Lagi pula, mereka dan Xiao Fan sekarang berada di perahu yang sama. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Fan, mereka akan berada dalam masalah. Untungnya, Tuhan memberkati Xiao Fan agar selamat dan sehat. Xiao Fan kembali ke kamp 199. Setelah tiba di kamp, Jiayu berdiri pintu masuk kamp, menunggu Xiao Fan kembali. Melihat Xiao Fan kembali, Jiayu bergegas mendekat dan berkata dengan marah. Xiao Fan, kapan kamu menculik Tuan Muda klan tanduk petir? Itu hanya kebetulan. Xiao Fan menggaruk kepalanya dan menceritakan kejadiannya secara singkat kepada Jiayu. Bukankah kamu lolos dari alam Buddha dengan selamat? Bagaimana mungkin kamu masih punya pikiran untuk menculik Tuan Muda klan tanduk petir? Kata Jiayu dengan penuh kesedihan. Itu terjadi di perjalanan, kata Xiao Fan gembira. Kumohon jangan lakukan ini lagi di masa depan, mengerti? Kata Jiayu dengan penuh kesedihan. Baiklah. Xiao Fan mengangguk. Oh, ayo kembali.
Jiayu melambaikan tangannya dan mendesah. Merasa sangat lelah, bahkan lebih lelah daripada saat KAM 199 diabaikan. Ini mungkin yang disebut berkah dan musibah, gumam Jiayu, menghibur dirinya sendiri. Selain itu, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Xiao Fan kembali ke kamar, duduk bersila, dan mengembuskan napas. Bagus, untung tidak terjadi apa-apa. Xiao Fan menghela napas lega. Istana Kongchen. Apa yang terjadi di medan perang surgawi segera menyebar ke Istana Kongchen. Ketika Dewa Wenzhen mengetahui bahwa Xiao Fan telah menculik Tuan Muda klan Tanduk Petir, dia langsung tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dewa Abadi Wenzhen memanggil banyak tetua untuk mencela Xiao Fan. Di aula utama Istana Kongchen. Semuanya, anak ini tidak bisa ditoleransi, kata Dewa Abadi Wenzhen dengan suara serius. Pertama dia membunuh satu-satunya garis keturunan Deye, dan sekarang dia menculik Tuan Muda klan Tanduk Petir. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Jika orang seperti ini tidak dihukum berat, apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua orang. Dewa Abadi Wenzhen telah mengumpulkan semua orang sebelumnya dengan tujuan menghukum Xiao Fan dengan keras, dan lebih baik lagi melenyapkannya. Namun karena Qin Wuhan juga terlibat dalam pembunuhan Decai oleh Xiao Fan, banyak tetua Istana Kongchen berpikir akan lebih baik membesar-besarkan masalah kecil. Wenzhen, tenanglah. Ya, Wenzhen, tenanglah. Tidak ada gunanya kamu marah begitu pada Xiao Fan. Ya, Wenzhen, kita harus berpikir jangka panjang. Beberapa tetua Istana Kongchen angkat bicara satu demi satu, dan mereka semua sangat tidak setuju dengan hukuman berat bagi Xiao Fan. Alasan utama mengapa Xiao Fan tidak dihukum berat adalah karena Qin Wuhan melangkah maju. Qin Wuhan adalah seorang kultivator ranah Shenlun tingkat 8 dan sangat dihormati di medan perang di depannya. Benar-benar tidak bijaksana untuk menyinggung Qin Wuhan dengan menghukum Xiao Fan dengan keras. Para tetua Istana Kongchen ini bukan orang bodoh. Dewa Abadi Wenzhen sendiri ingin melenyapkan Xiao Fan, tetapi sekarang ia tidak punya alasan atau dalih. Bagaimana mungkin mereka dengan bodohnya memilih untuk membantunya? Setelah itu, mereka menyingkirkan Xiao Fan dan menyinggung Qin Wuhan. Apa yang ingin mereka capai? Sialan Xiao Fan itu, dia menyerang Tuan Muda klan Tanduk Petir tanpa izin dan hampir memicu perang. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Teriak Dewa Abadi Wenzhen dengan marah, wajahnya pucat pasi. Baiklah Wenzhen, aku bisa mengerti perasaanmu, tapi kalau kamu bilang hukuman berat, pasti ada alasannya, kan? Pemimpin Istana Kongchen berbicara perlahan dengan wajah muram. Demi melenyapkan Xiao Fan, Dewa Abadi Wenzhen telah mendatanginya berkali-kali, berharap Istana Kongchen akan menjatuhkan hukuman berat bagi Xiao Fan. Namun, ia selalu ditolak oleh pemimpin Istana Kongchen. Xiao Fan adalah seorang jenius yang langka. Bagaimana mungkin seorang jenius seperti itu tidak dibina dan ditekan dengan penuh semangat? Terlebih lagi, perseteruan antara Xiao Fan dan keluarga Wen sepenuhnya disebabkan oleh anggota keluarga Wen yang memulai masalah terlebih dahulu. Jika Xiao Fan tidak disingkirkan, dia pasti akan menyebabkan bencana di masa depan. Teriak Dewa Abadi Wenzhen, tak kuasa menahan amarahnya. Wenzhen, tenanglah. Ya, Wenzhen, jangan marah. Wenzhen, tenanglah. Semua orang bicara, wajah mereka muram, tidak seorang pun menduga hal-hal akan menjadi seperti ini. Bagaimana aku bisa tenang? Kata Dewa Abadi Wenzhen dengan marah, kematian Deye pasti ada hubungannya dengan Xiao Fan, kenapa kalian tidak percaya? Dewa Abadi Wenzhen telah memberitahu Dewa Abadi Deye bahwa dia ingin menukar fondasi Xiao Fan dengan Decai, dan semua orang terkejut pada awalnya. Namun, tidak ada yang berniat menginterogasi Xiao Fan. Ketika Deye mati, Xiao Fan sedang bersama Dewa Abadi Wenzhen dan Qin Wuhan. Apa hubungannya dengan dia? Selain itu, bagaimana Xiao Fan membunuh Deye? Oleh karena itu, semua orang berpikir bahwa Dewa Abadi Deye mungkin sedang dalam perjalanan ke alam Buddha dan diserang. Sedangkan Xiao Fan ia hanya beruntung dan lolos dari dunia Buddha.
Adapun benar atau tidaknya hal itu, mereka semua mengetahuinya dalam hati, hanya saja mereka tidak mau menyelaminya. Wen Zhen, tenanglah. Kenapa kamu begitu marah? Seorang tetua istana Kongchen tak kuasa menahan diri untuk menasihati. Aku tidak bisa tenang. Dewa abadi Wen Zhen sangat marah. Semua orang saling berpandangan, wajah mereka memucat. Wen Zhen, jangan ikut campur dalam urusan Xiao Fan. Pemimpin istana Kongchen akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Sialan, Dewa abadi Wen Zhen menggertakkan giginya. Dewa Wen Zhen pergi dengan amarah di hatinya. Tidak ada ruang untuk manuver antara keluarga Wen dan Xiao Fan. Entah Xiao Fan mati, atau keluarga Wen akan menghadapi bencana di masa depan. Dewa abadi Wen Zhen memiliki firasat bahwa keluarga Wen mungkin akan binasa karena Xiao Fan di masa depan. Wen Zhen benar-benar pemarah. Untuk seorang murid, apakah perlu dia seserius itu? Xiao Fan itu juga monster. Dia berhasil menculik tuan muda klan tanduk petir. Lupakan saja, aku senang dia baik-baik saja. Setelah Dewa abadi Wen Zhen pergi, banyak tetua angkat bicara, menggelengkan kepala dan mendesah disertai senyum pahit. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di medan perang surgawi, dan semuanya tenang. Aneh, Wen Zhen tidak merepotkanku. Gumam Xiao Fan, merasa curiga. Namun dalam 6 bulan terakhir, tidak ada pergerakan di medan perang, dan Dewa abadi Wen Zhen sendiri belum datang ke sini. Lupakan saja, untung saja kamu tidak datang mencariku, gumam Xiao Fan. Aura di tubuhnya sangat kuat dan ia bisa menembus ke tingkat keempat ranah Ziyuan kapan saja. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Duar. Ruangan tempat Xiao Fan berada memancarkan dampak yang kuat, dan ranah Xiao Fan menerobos ke tahap awal tingkat keempat ranah Ziyuan. Seluruh Kam 199 berguncang hebat. Jia Yu adalah orang pertama yang bergegas, khawatir terjadi sesuatu pada Xiao Fan, namun, ia melihat Xiao Fan lah yang telah membuat terobosan. Monster macam apa ini? Terobosan ranah Ziyuan menyebabkan keributan besar, gumam Jia Yu, wajahnya penuh keheranan. Orang-orang lain di Kam 199 juga sangat terkejut. Mulut mereka hampir ternganga. Mereka tidak menyangka terobosan Xiao Fan akan menimbulkan kegaduhan sebesar itu. Xiao Fan menghela napas, lalu setelah mengatur napasnya, ia meninggalkan ruangan. Setelah melihat Jia Yu dan yang lainnya, Xiao Fan menggaruk kepalanya karena malu. Maaf, itu agak terlalu berisik, Komandan. Tidak apa-apa. Jia Yu menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, Kam 199 dibenci semua orang, tetapi sekarang, karena Xiao Fan, situasinya telah sepenuhnya terbalik. Xiao Fan tersenyum, membungkuk pada Jia Yu, lalu pindah ke ruangan lain. Di Kam 199, semua ruangan kosong bisa ditempati dengan bebas. Wen Zhen, yang berada jauh di istana Kongchen, adalah orang pertama yang menerima berita tentang terobosan Xiao Fan. Setelah mengetahui hal ini, Wen Zhen sangat marah dan hampir pingsan karena marah. Sialan. Dewa abadi Wen Zhen sangat marah dan merasa bahayanya semakin besar. Benar juga dia telah menguasai Dharma Phoenix dan Dharma Naga. Tiba-tiba, mata Dewa Wen Zhen berbinar dan dia memikirkan rencana yang bagus untuk menghadapi Xiao Fan. Membunuh dengan pisau pinjaman. Di alam Phoenix Langit, di dalam istana yang besar dan mewah. Apa? Seseorang telah menguasai Dharma Phoenix. Sial, siapa dia? Siapa dia? Seorang anggota klan Phoenix meraung, matanya memerah karena marah. Ya, dia anak kecil bernama Xiao Fan, dari alam Kongchen. Kata seorang anggota Kian Phoenix lain. Sialan orang ini harus dibunuh. Teriak anggota klan Phoenix itu dengan marah. Ada aturan di surga dan dunia. Siapapun yang telah menguasai Dharma Phoenix dan Dharma Naga, ia harus dibasmi. Cari tahu tentang situasi orang ini dan bunuh dia. Ya, tempat lain. Alam naga ilahi. Dharma naga sial, bagaimana dia bisa menguasainya?
Seorang prajurit naga memancarkan aura yang menakutkan, dan mata naganya yang besar terbakar amarah. Entahlah, aku hanya tahu bahwa pria ini bernama Xiao Fan, dia berasal dari alam Kongchen, dan sekarang berada di medan perang surgawi, seekor naga melaporkan. Sialan, tak peduli dari alam mana kamu berasal, siapapun yang berani melanggar aturan yang ditetapkan di awal harus mati. Kata anggota klan naga itu dengan marah, karena Dewa Abadi Wen Zhen diam-diam menyebabkan masalah. Orang-orang kuat dari alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi semuanya marah. Xiao Fan, sialan! Teriak naga itu dengan marah, berharap ia dapat menguliti Xiao Fan hidup-hidup untuk melampiaskan kebenciannya. Situasi di alam Phoenix Langit juga demikian. Semua orang ingin segera menghancurkan Xiao Fan. Kemarilah, suruh seseorang ke alam Kongchen dan minta mereka menyerahkan Xiao Fan agar kita bisa mengurusnya di alam naga ilahi. Kata naga itu dengan suara dingin. Tuan, konon Xiao Fan tidak hanya menguasai Dharma Naga, tetapi juga Dharma Phoenix. Bagaimana kalau beritahukan hal ini kepada klan Phoenix? Tanya seekor naga. Phoenix, sudahlah. Tidak perlu. Naga itu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, klan naga dan klan Phoenix merupakan satu keluarga, namun mereka berpisah puluhan juta tahun lalu dan menjadi dua klan seperti sekarang. Baik, naga lainnya setuju dan berencana mengirim orang ke alam Kongchen untuk meminta mereka menyerahkan Xiao Fan. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Kultivasi Xiao Fan sekarang telah sepenuhnya terkonsolidasi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Di sini sungguh menyenangkan. Xiao Fan menghela napas lega, merasa sedikit khawatir, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan garis keturunan utama klan dewa. Jika orang-orang kuat dari klan dewa masih tidak berniat melepaskannya, Xiao Fan harus memikirkan tindakan balasan selanjutnya. Bagaimanapun, Qin Wuhan tentu tidak dapat melindungi dirinya selamanya. Namun, Xiao Fan ingin menyelesaikan urusan keluarga Wen sebelum pergi, dan setidaknya memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Wen yang dapat mengambil tindakan terhadap wilayah bintang Hongtian. Meskipun ingatan Ye Miaoyin, Xiao Qing, Xiao Li dan yang lainnya telah disegel, siapa tahu ada orang di keluarga Wen yang bisa memecahkannya. Kalau mereka tahu apa yang sedang terjadi, itu akan merepotkan. Mengapa aku punya firasat buruk di hatiku, gumam Xiao Fan, merasa gelisah dan ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Lupakan saja, aku akan meningkatkan kekuatanku dulu. Xiao Fan menghela napas dan berencana untuk melanjutkan latihannya. Pada saat ini, oh tidak, Xiao Fan. Suara Jiayu terdengar dari luar, dan nadanya terdengar sangat mendesak. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Xiao Fan tertegun, lalu segera berdiri dan meninggalkan ruangan untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa? Xiao Fan bertanya-tanya. Oh tidak, Xiao Fan, ada sesuatu yang terjadi. Alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi telah mengirim orang ke sini, dan mereka secara khusus menginginkanmu. Kata Jiayu cemas. Alam Phoenix dan alam naga. Xiao Fan tercengang ketika mendengarnya. Apa yang mereka inginkan dariku? Tentu saja mereka akan membunuhmu. Aduh, kamu telah mengembangkan Dharma Phoenix dan Dharma Naga. Kamu adalah musuh alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi. Akan aneh jika mereka tidak melenyapkanmu. Kata Jiayu cemas. Dharma Phoenix dan Dharma Naga yang kulatih tidak ada hubungannya dengan mereka. Kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Xiao Fan menguasai dua Dharma dengan bantuan diagram bintang. Apa hubungannya dengan alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi? Sebelumnya, saat berada di wilayah bintang Hongtian, meskipun Xiao Fan telah membantai naga-naga di Istana Naga, naga-naga itu bukanlah naga berdarah murni, mereka hanya memiliki sedikit darah naga di dalamnya. Mengapa orang-orang dari alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi datang untuk menimbulkan masalah baginya sekarang? Ini bagaimana aku tahu? Baiklah, ikut aku dulu. Tuan Qin ingin bertemu denganmu, Jiayu mendesah, wajahnya pucat pasi. Sebenarnya, dia juga bingung.
Ini adalah pertama kalinya Xiao Fan datang ke medan perang surgawi. Dharma Phoenix dan Dharma Naganya pasti tidak ada hubungannya dengan kedua ras itu. Namun, sekarang Xiao Fan telah melanggar tabu kedua ras, akan sulit untuk menghadapi apa yang terjadi selanjutnya. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, mengikuti Jia Yu dan pergi menemui Qin Wuhan bersama. Kenyataan bahwa segala sesuatunya akan berkembang sampai titik ini benar-benar di luar dugaan Xiao Fan. Xiao Fan tidak pernah bermimpi bahwa ia akan mendapat masalah seperti itu di medan perang tanpa alasan yang jelas. Sebelumnya, saat Xiao Fan berada di Kyushu dan memahami Dharma Phoenix, jiwa Phoenix tertinggal dari diagram bintang. Saat itu, Xiao Fan masih khawatir akan dibalas oleh sisa jiwa Phoenix di masa depan. Akibatnya, sekarang sebelum sisa jiwa itu sempat membalas dendam, ia menarik orang-orang dari alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi. Xiao Fan mengikuti Jia Yu untuk menemui Qin Wuhan. Saat ini, Qin Wuhan sedang berada di aula medan perang. Wajahnya pucat pasi dan tampak sangat jelek. "Salam, Tuan." Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan membungkuk, menyadari bahwa ada orang-orang dari klan naga dan Phoenix di aula. "Salam, Tuan." Jia Yu juga mengepalkan tinjunya dan membungkuk, merasa sangat gugup. Qin Wuhan mengangguk, wajahnya pucat pasi. Masih banyak prajurit berzirah merah di aula. Tidak banyak orang kuat dari alam naga ilahi dan alam Phoenix Langit, hanya sekitar selusin orang di masing-masing pihak, tetapi kultivasi mereka tidak lemah, semuanya berada di sekitar tingkat ke-6 ranah nirvana. Orang-orang dari alam naga ilahi dan alam Phoenix Langit menatap Xiao Fan dengan dingin dan merasakan aroma esensi darah kedua ras itu darinya. Dapat dibuktikan bahwa Xiao Fan memang telah menguasai Dharma Phoenix dan Dharma Naga. "Anak sialan, beraninya kamu membunuh ras naga." Seorang anggota klan naga di tingkat ke-7 ranah nirvana mengumpat dengan dingin. "Esensi dan darah garis keturunan Phoenix juga ada di dalam dirimu. Sialan." Seorang pria dari klan Phoenix tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Selain mereka, orang-orang lainnya dari klan naga dan Phoenix juga ingin menguliti Xiao Fan hidup-hidup. Xiao Fan tercengang, ia tidak menyangka orang-orang dari alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi akan begitu merajalela. Mereka langsung menghinanya begitu bertemu. "Apakah kamu ingin mati?" kata Xiao Fan dingin, menatap dingin ke arah dua orang yang berbicara. Kata-kata Xiao Fan mengejutkan semua orang di aula, termasuk Qin Wuhan. Dia tidak menyangka Xiao Fan begitu berani. Bahkan dalam situasi seperti ini, mengapa dia tidak mengatakan sesuatu yang lembut? "Apa katamu? Kamu mau mati?" Anggota klan naga itu langsung murka, dan energi naga menyembur keluar dari tubuhnya. "Binatang kecil, beraninya kamu mengancamku. Kamu cari mati." Anggota klan Phoenix itu pun berteriak marah. Matanya merah padam, ingin sekali membunuh Xiao Fan di sini. "Hehehe, mau membunuhku? Kamu harus punya kemampuan." Xiao Fan tertawa. "Kamu mencari kematian." Naga itu murka dan segera bertindak, berniat untuk menekan Xiao Fan di sini. "Berhenti!" teriak Qin Wuhan dingin. Tekanan kuat jatuh dari kehampaan, menekan manusia naga itu dan mencegahnya mendekati Xiao Fan. "Ini wilayah alam Kongchen." Qin Wuhan mendengus dingin, tidak puas. Xiao Fan memasang ekspresi tenang. Jika anak naga dari klan naga yang berada di tingkat ke-6 alam nirvana benar-benar datang, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. Kamu beruntung. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama," kata anggota klan naga yang berada di tingkat ke-6 ranah nirvana dengan suara dingin. "Hehehe, begitukah?" Xiao Fan mencibir, matanya penuh penghinaan. Di aula, semua prajurit berzirah merah memiliki ekspresi aneh, termasuk Jia Yu. Sebenarnya, Qin Wuhan baru saja berbicara untuk menyelamatkan orang-orang dari klan naga. Perlu diketahui bahwa Xiao Fan telah membunuh orang berbakat di tingkat ke-9 ranah nirvana sebelumnya. "Nak, berhenti berteriak. Kalau kamu jatuh ke tangan kami, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian," kata seorang anggota klan naga yang berada di tingkat ke-6 ranah nirvana dengan suara dingin.
Anggota klan naga dan klan Phoenix lainnya juga memiliki niat membunuh di wajah mereka. Mata Xiao Fan dingin, ia memikirkan langkah selanjutnya. Kemungkinan besar Qin Wuhan akan melindunginya, tetapi jika ia tidak melindunginya apa yang harus dilakukan selanjutnya? Xiao Fan diam-diam memutuskan bahwa jika Qin Wuhan benar-benar ingin menyerahkan dirinya, maka Xiao Fan akan berkompromi terlebih dahulu, dan kemudian diam-diam menghubungi Huyan untuk menyuruh orang-orang di alam Buddha mengambil tindakan secara diam-diam. Mengingat hubungan Xiao Fan dengan Huyan, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Xiao Fan, aku ingin bertanya dari mana asal Dharma Phoenix dan Dharma Nagamu. Apa kamu pernah membunuh orang-orang dari alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi sebelumnya? Qin Wuhan berbicara perlahan, ia harus menanyakan pertanyaan ini terlebih dahulu. Tuan Dharma Phoenix dan Dharma Naga diperoleh olehku di alam bawah secara kebetulan. Keduanya tidak ada hubungannya dengan orang-orang di alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, Qin Wuhan mengangguk perlahan, ia juga berpikir begitu lagi pula. Xiao Fan baru saja tiba di medan perang surgawi dan baru menyelesaikan satu misi lalu pergi sebelumnya. Dia tidak mungkin melarikan diri dari alam Buddha, menculik tuan muda dari klan tanduk petir, lalu membajak orang-orang dari alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi, menguras darah mereka, lalu berkultivasi dua dharma, bukan? Baiklah, kalian dengar apa yang dikatakan Xiao Fan tadi. Fakta bahwa dia mendapatkan dua jenis kekuatan dharma itu sepenuhnya adalah keberuntungannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan alam Phoenix Langit atau alam naga ilahi, kata Qin Wuhan perlahan. Omong kosong, dia pasti bohong. Aku bisa merasakan darah naga di tubuhnya murni. Itu jelas bukan naga bibrida dari alam bawah. Anggota klan naga tingkat ke-6 ranah nirvana berbicara. Benar, darah Phoenix di tubuhnya begitu murni sehingga jarang terlihat di dunia. Bahkan darahku tidak sekuat darahnya. Bagaimana mungkin dia mendapatkan kesempatan seperti itu di alam bawah? Anggota klan Phoenix berdiri dan berbicara dengan suara dingin. Esensi darah naga dan Phoenix dalam tubuh Xiao Fan murni dan sama sekali tidak mungkin diperoleh di alam bawah. Kemurnian darah dan esensi dalam tubuhnya hanya dimiliki oleh beberapa keluarga kerajaan klan naga dan Phoenix. Ini membuktikan bahwa Xiao Fan membunuh para bangsawan dari klan naga dan Phoenix, dan mengekstrak esensi dan darah mereka, sebelum dia mengolah citra Dharma Phoenix dan citra Dharma Naga sejati. Namun orang-orang dari kedua klan itu sangat bingung. Bagaimana mungkin Xiao Fan, dengan levelnya, anggota keluarga kerajaan klan Naga dan Phoenix? Terlebih lagi, pusat kekuatan. Kerajaan klan Naga dan Phoenix memiliki status yang tinggi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada seseorang, itu pasti bukan rahasia lagi. Mengapa mereka tidak menerima kabar apapun sebelumnya? Ini juga yang tidak bisa mereka pahami. Tentu saja, hal-hal ini tidak penting. Mereka akan membawa Xiao Fan pergi dulu, dan kemudian mereka secara alami akan mengetahui kebenaran yang ingin mereka ketahui dari Xiao Fan. Xiao Fan tercengang, esensi dan darah yang aku gunakan untuk mengolah Dharma Phoenix dan Dharma Naga semuanya dari diagram bintang. Bagaimana aku bisa tahu asal-usul esensi dan darah itu? Mungkinkah apa yang mereka katakan itu benar? Xiao Fan mengerutkan kening. Keterampilan dan berbagai harta yang diberikan oleh diagram bintang tidak berbeda. Mungkin asal-usul esensi dan darah yang ia gunakan untuk mempraktikkan dua dharma itu sungguh luar biasa. Jika benar, maka segala sesuatunya akan menjadi sulit. Xiao Fan, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tanya Qin Wuhan dengan suara berat. Tuan, aku memang belum pernah melihat siapapun dari alam Phoenix Langit dan alam naga sebelumnya. Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kamu bohong. Anggota klan Phoenix itu berkata dengan dingin, matanya memerah karena marah. Pria ini memiliki aura yang kuat, dengan suara burung Phoenix di sekelilingnya, dan kultivasinya adalah tingkat ke-9 ranah nirvana. Benar, orang ini pasti berbohong.
Aku menuntut agar dia diserahkan kepada kita untuk dibawa pergi. Pemimpin anggota klan naga berkata dengan dingin. Wajah Xiao Fan muram. Dia sama sekali tidak pernah menjadi musuh kedua klan, tetapi mereka datang untuk membawanya pergi. Jika dia dibawa pergi, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada Xiao Fan. Kalian baru saja mendengarnya. Xiao Fan bilang dia belum pernah berhubungan dengan orang-orang dari alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi. Kemampuannya menguasai dua dharma sepenuhnya adalah kesempatannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Qin Wuhan berpikir sejenak dan berbicara dengan nada dingin. Di dekatnya, sekelompok prajurit berzirah merah dan hitam juga dipenuhi amarah. Ini adalah wilayah kekuasaan alam Kongchen mereka. Tetapi orang-orang dari alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi berani bertindak begitu liar dan sama sekali tidak menganggap mereka serius. Bohong jika mengatakan mereka tidak marah. Bahkan Jia Yu pun tampak marah. Jika ia memiliki kualifikasi untuk berbicara, ia pasti tak akan bisa menahan diri untuk mengumpat. Apa maksudmu? Apa kamu berencana melindungi orang ini dan tidak menyerahkannya? Pemimpin anggota klan Phoenix itu berbicara dengan dingin, menatap mata Qin Wuhan. Orang-orang dari alam naga pun sama. Mereka menatap Qin Wuhan dengan marah, ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Xiao Fan berasal dari alam Kongchen kami. Kami tidak bisa menyerahkannya, kata Qin Wuhan dingin. Jika Xiao Fan diserahkan, masalah besar memang bisa dihindari. Tetapi apa yang akan terjadi pada moral pasukan alam Kongchen setelahnya? Meskipun situasi sudah stabil, moral pasukan pasti akan terguncang nanti. Apalagi, Xiao Fan adalah monster yang begitu mengerikan sehingga Qin Wuhan tidak tega melihatnya mati. Xiao Fan tampak kosong, tetapi hatinya merasa lega. Qin Wuhan tidak memilih untuk menyerahkannya. Tentu saja ini adalah pilihan terbaik, karena akan memudahkan Xiao Fan untuk bertindak nanti. Kamu Tuan Qin, tahukah kamu konsekuensi dari melakukan ini? Kami di alam naga ilahi tidak akan membiarkannya pergi. Apa kamu tidak ingat aturan yang kami buat sebelumnya? Pemimpin anggota klan naga menggertakkan giginya. Dan aturan yang ditetapkan alam Phoenix Langit kami sejak awal, apa kamu tidak mengingatnya? Kata pemimpin anggota klan Phoenix dengan dingin. Kalian salah. Aturan itu dibuat oleh kedua klan kalian. Apa hubungannya dengan alam Kongchen kami? Qin Wuhan berkata dengan dingin, aturan yang kalian buat adalah urusan kedua alam kalian. Itu tidak ada hubungannya dengan alam Kongchen. Mengerti? Juga, izinkan aku mengingatkanmu lagi. Ini wilayah alam Kongchen, bukan alam Phoenix Langit. Bukan pula alam naga ilahi, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sesuka hati. Mendengar kata-kata Qin Wuhan, para anggota klan Phoenix dan naga menjadi pucat. Mereka tidak menyangka Qin Wuhan begitu tegas dan tidak memberi mereka muka sama sekali. Sialan, pemimpin anggota klan naga menggertakkan giginya dengan ganas. Beraninya kamu, teriak Qin Wuhan dengan marah, dan auranya sendiri mengalir dan menekan orang ini. Pemimpin anggota klan naga itu memuntahkan darah, tidak mampu menahan tekanan Qin Wuhan, dan wajahnya memucat. Ini alam kerajaan Kongchen. Mengerti? Qin Wuhan sangat kuat. Sialan, pemimpin anggota klan naga itu memucat. Ia tak menyangka Qin Wuhan akan melakukan hal seperti ini. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.